Ini saya temukan di Arab yang negaranya itu 99,9% beragama Islam. Jadi jangan heran kalau hari ini anak muda di Arab banyak yang menganut ateisme. Nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya Allah, angan-angan tentang Tuhan. Judul Inggrisnya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Hidupnya manusia, matinya manusia, lahir cacatnya manusia tergantung dari saraf ini. Maka Tuhannya manusia adalah saraf, urat saraf. Coba bayangin. Dan ini buku ini saya temukan di sebuah kota kecil di Tunis yang penduduknya itu 99,9% itu beragama Islam. Jadi anak muda Arab hari ini banyak yang membaca buku ini sehingga anak muda Arab punya kecenderungan tidak percaya dengan adanya Allah. Ironis sekali, Pak. Ironis sekali, Bu. Orang-orang Arab hari ini nggak sempat melawan pemikiran seperti ini karena mereka sibuk berperang. Hari ini orang Islam, bahkan ajaran-ajaran yang dari Arab yang bernama Wahabi ini sibuk mengkafir-kafirkan orang sesama Islam juga. Karena Maulidan disebut ahlul bid'ah. Karena kita sering ziarah kubur disebut penyembah kuburan. Ini ajaran-ajaran yang dilakukan mereka sehingga apa? Kita diajari untuk saling membenci kepada sesama orang Islam hanya karena perbedaan tafsir. Mereka merasa yang paling benar sehingga apa? Ketika melihat orang yang berbeda dianggap pasti salah. Mereka menganggap akan masuk surga, tapi orang-orang yang berbeda dengan mereka dihakimi akan masuk neraka. Ini persoalan betul di dalam pemikiran-pemikiran Wahabi ini. Orang NU itu punya cita-cita menegakkan khilafah. Nggak mungkin. Kalau ulama-ulama yang mengajarkan kebencian, caci maki, ya nggak usah diikuti lah. Nanti kita akan ikut membenci siapapun yang berbeda. Sampai kapan kita akan gelisah oleh perbedaan? Sampai kapan kita akan sibuk menghitung dosa orang lain? Karena perbedaan itu sunnatullah, nggak bisa kita hindari. Ketika Rasulullah menguasai Madinah, itu di situ masyarakatnya bermacam-macam. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, dan bahkan sampai Rasulullah wafat pun di situ masih ada orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya apa? Rasulullah tidak pernah memaksa orang-orang yang tidak memeluk Islam untuk memeluk Islam. Tidak ada pemaksaan. Rasulullah membangun kesadaran tentang Islam itu dengan cinta, dengan kemanusiaan, dengan damai. Ini adik-adikku sekalian, anak-anakku semua, konsep dakwahnya Rasulullah inilah yang harus kita lakukan hari ini, ya. Anak-anakku santri semua, jangan pernah ikut-ikutan mereka yang gemar mencaci maki orang lain. Nah, hari ini ajaran-ajaran Wahabi itu banyak sekali yang justru mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Orang yang merayakan maulid dikatakan dia ahlul bid'ah karena Rasulullah tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Padahal kalau kita mau berkata bid'ah, kalau kita mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah, banyak sekali hari ini melakukan perbuatan yang justru tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Artinya apa? Meskipun Rasulullah tidak melakukan itu bukan berarti dilarang. Ini tolong dicatat. Meskipun Rasulullah tidak melakukan pada zamannya dan kita lakukan hari ini, belum tentu itu adalah amaliyah yang dilarang. Ini Bapak Ibu sekalian semua, anak-anakku. Contohnya apa? Al-Quran. Apakah pada zaman Rasulullah Al-Quran itu sudah dijadikan buku seperti hari ini? Enggak ada. Pada zaman Rasulullah Al-Quran itu dihafal, sebagian ditulis di dalam daun-daun lontar atau di pelepah kurma. Dan mulai dikumpulkan tulisan-tulisan dan para penghafal itu pada zaman Sayyidina Umar. Dan dirampungkan pada zaman Sayyidina Utsman. Dan kemudian Al-Quran yang beredar hari ini yang ada di tangan kita itu disebut dengan Mushaf Utsmani. Itu awal ceritanya. Artinya pada zaman Rasulullah Quran itu tidak berbentuk buku seperti kita. Apakah ini bid'ah? Apakah ini dilarang? Enggak. Sholat tarawih juga misalnya. Sholat tarawih pada zaman Rasulullah itu dilakukan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Lalu pada zaman Sayyidina Umar lah dirubah. Sholat tarawih dilakukan berjamaah di masjid dan dilakukan sampai hari ini.
Apakah ini bid'ah yang dilarang? Enggak. Artinya apa? Banyak sekali ibadah-ibadah kita itu hari ini yang justru dilakukan pertama kali pada zaman para sahabat, pada zaman Khulafaur Rasyidin, dan zaman Rasulullah tidak dilakukan. Nah, ini banyak ditulis tuntas oleh seorang ahli sejarah dan juga ahli fikih dalam Islam, namanya Imam As-Suyuti, yang menulis Tarikhul Khulafa. Di situ diterangkan semua apa yang dilakukan pertama kali pada zaman khalifahnya para sahabat itu, yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Nah, ini adik-adik sekalian semua, saya minta kalian harus banyak membaca kitab-kitab tarikh supaya kalian tahu dan kalian juga mengenal perjalanan Islam ini dari masa ke masa. Itu penting. Ini tadi, ini ada warisan Kiai Yusuf Fikih. Saya lihat di situ. Di situ ada salah satu kitab tafsir kesukaan saya, itu namanya Tafsirul Marogi. Nah, ini harus dibaca ini. Ada tadi saya lihat di rak. Ini salah satu kitab tafsir yang saya suka karena tahlili, analisisnya sangat luar biasa. Ada dua kitab tafsir dari Al-Quran yang paling saya suka. Yang pertama yang ditulis oleh Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Ini saya suka sekali karena bermetode tahlili dengan analisis yang luar biasa. Nah, ini juga Al-Marogi ini juga ada itu warisannya dari Kiai Yusuf Fakih, saya tanya. Itu harus dibaca. Bagus sekali itu kitab tafsir itu. Nah, hari ini anak-anakku sekalian, salah satu kelemahan umat Islam adalah umat Islam banyak sekali meninggalkan ilmu pengetahuan hari ini. Saya cerita sedikit. Saya kemarin baru pulang dari Tunis, saya baru pulang dari perbatasan Libya, dan saya baru pulang dari perbatasan Aljazair. Kemarin ini, baru 2 bulan yang lalu. Yang membuat saya heran, justru di Arab dan di sekitar Afrika Utara itu banyak berkembang buku-buku. Ini para masyayikh, tolong jadi perhatian, dan juga dari Sohibul Ma'had yang di Baitul Arqam ini, mohon ada perhatian untuk menambahkan mata pelajaran di pesantren tentang ilmu pengetahuan ini. Ketika saya transit di Dubai, saya menemukan sebuah buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan namanya Stephen Hawking. Stephen Hawking ini menulis tentang proses terciptanya alam semesta. Yang dikatakan oleh dia bahwa proses terciptanya alam semesta ini karena hukum fisika. Namanya mekanika kuantum. Dalam bahasa Inggris disebut quantum mechanics. Artinya apa? Proses terciptanya alam semesta ini karena adanya ledakan besar akibat daya tarik energi positif dan energi negatif yang kemudian menimbulkan pecahan-pecahan yang di dalam bukunya disebut The Making of the Universes, yang menciptakan planet-planet. Kesimpulan besar dari buku itu, Tuhan itu nggak ada. Coba, Tuhan nggak ada. Semua ini terjadi karena hukum fisika. Kalau buku ini saya temukan di Eropa atau saya temukan di Amerika, saya nggak heran. Ini saya temukan di Arab yang negaranya itu 99,9% beragama Islam. Jadi jangan heran kalau hari ini anak muda di Arab banyak yang menganut ateisme. Nggak percaya adanya Tuhan. Nggak percaya adanya Allah. Ini tolong jadi perhatian kita. Dan kemudian saya melanjutkan perjalanan saya ke Tunis. Buku yang saya beli di Dubai itu saya habiskan di pesawat. Memang bahasa Inggris. Saya habiskan, dan ketika di Tunis hatam saya 3 buku itu. Saya baca di pesawat selama kurang lebih 6 jam. Setelah sampai di sebuah kota kecil namanya Bofisha di perbatasan Tunis dan Aljazair, saya iseng-iseng masuk lagi ke toko buku. Saya temukan buku di situ yang ditulis oleh seorang dokter ahli saraf dari Inggris namanya Richard Dawkins. Judul bukunya kalau di Indonesia kan Angan-angan tentang Tuhan. Judul Inggrisnya The God Delusion. Angan-angan tentang Tuhan. Di situ dikatakan, ini anak-anakku, ini pembekalan buat kalian. Di dalam buku itu diterangkan bahwa Allah itu nggak ada. Tuhannya manusia itu adalah 1,5 miliar
urat saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Ini kata buku itu. Kalau manusia itu lahir tapi urat sarafnya tidak komplit, maka dia lahirnya cacat. Penghubung saraf yang jumlahnya 1,5 miliar di dalam tubuh manusia itu adanya di leher. Kalau manusia dipenggal lehernya, 1000% pasti mati manusia itu. Karena penghubung urat saraf yang ada di leher ini menghubungkan otak dengan sensor motorik yang ada di dalam panca indera manusia. Jadi hidupnya manusia, matinya manusia, lahir cacatnya manusia tergantung dari saraf ini. Maka Tuhannya manusia adalah saraf, urat saraf. Coba bayangin. Dan ini buku ini saya temukan di sebuah kota kecil di Tunis yang penduduknya itu 99,9% itu beragama Islam. Jadi anak muda Arab hari ini banyak yang membaca buku ini sehingga anak muda Arab punya kecenderungan tidak percaya dengan adanya Allah. Ironis sekali, Pak. Ironis sekali, Bu. Kalau anak keturunan kita kemudian tidak percaya Allah, ya kemungkinan besar kita tidak berkumpul di akhirat dengan anak cucu kita. Ini bahaya sekali bagi kita yang betul-betul menjaga keimanan dan tauhid Islam. Nah, jadi kemudian banyak sekali orang Saudi hari ini yang memilih menjadi ateis. Silakan di googling itu, ada beritanya. Nah, ini terjadi kenapa? Apakah ada ulama yang sanggup melawan dengan teori-teori ini? Enggak ada sampai hari ini. Belum ada. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari kita. Karena apa? Umat Islam sudah terlalu lama meninggalkan ilmu pengetahuan. Hari ini semua ulama kita sibuk berpolitik, Pak. Sudah mikirin tentang kekuasaan, tentang politik. Ilmu pengetahuan yang pernah menjayakan Islam, melahirkan Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Rumi, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Battuta. Ini sudah tidak ada lagi. Padahal Islam itu pernah berjaya dengan ilmu pengetahuan. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika itu orang Islam, namanya Al-Khawarizmi. Mungkin adik-adik nggak pernah tahu. Khawarizmi itu juga yang menciptakan ilmu hitung dalam matematika yang disebut dengan aljabar dan aritmetika. Bapak kimia modern yang dinobatkan oleh UNESCO itu namanya Jabir Ibnu Hayyan, orang Islam yang menemukan teori fermentasi dan oksidasi. Yang menemukan musik itu orang Islam, namanya ulama Al-Mas'ud Al-Mausuli. Lalu kemudian not-not yang kita kenal, not musik hari ini, do re mi fa sol la si do hari ini, itu dimulai oleh seorang pemikir Islam namanya Al-Kindi. Lalu kemudian disempurnakan oleh seorang ulama Islam lainnya bernama Al-Farabi, membuat kitab namanya Al-Kitabul Musikal Kabir. Itulah notasi musik pertama kali ditulis di situ, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, judulnya De Ortu Sintiarium. Nah, ini yang mengilhami musisi-musisi klasik Eropa seperti Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven dan seterusnya. Ini semua dari pemikir-pemikir Islam. Dan hari ini kita tidak lagi melahirkan para pemikir itu. Ibnu Sina yang menemukan pondasi dasar ilmu kedokteran itu hidup dan dipakai ilmunya sampai hari ini. Teori dasar tentang anatomi tubuh, bagaimana manusia memakan makanan, dikunyah, masuk ke tenggorokan, masuk ke pencernaan, lalu keluar menjadi kotoran. Ini semua adalah hasil pemikiran dari Ibnu Sina, orang Islam. Jarak bulan dan matahari ini ditemukan melalui ilmu falak oleh Ibnu Sina juga, tanpa pakai alat. Ini ilmuwan-ilmuwan Islam. Dan hari ini sudah kita tinggalkan itu semua, sehingga kita tidak bisa ngelawan pemikiran Hawking maupun Dawkins yang saya temukan di Arab itu bukunya. Padahal di Islam itu, di dalam Al-Quran sungguh luar biasa. Sehingga ketika saya berada di kota Tunis, saya mencari kitab-kitab yang kira-kira bisa melawan pemikiran ini. Saya temukan satu,
tulisan seorang ulama Tunis. Nama kitabnya yang sudah saya sebutkan tadi, At-Tahrir wa Tanwir. Penulisnya namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Saya beli itu kitabnya, saya baca kitabnya, dan ternyata di situ kurang lebih sama seperti pemikirannya Hawking tadi, yang oleh Syekh Muhammad Thohir bin Ashur disebut sebagai teori penciptaan alam semesta, al-ittisal wal infisal. Ada Pak, bersumber dari Al-Quran semua. Ulama Indonesia ada yang baca ini, kitab ini? Saya kira nggak ada. Saya sekarang mulai rajin membaca kitab ini karena saya sedang menulis buku untuk menandingi pemikiran-pemikiran kelompok yang tidak percaya dengan adanya Allah ini. Ini untuk para generasi muda supaya tidak tersesat. Tapi apakah saya hanya merujuk kepada pemikiran Syekh Muhammad Thohir bin Ashur saja? Makanya saya sedang mengumpulkan literatur-literatur Islam yang bersumber dari Al-Quran hari ini untuk menandingi pemikiran dokin supaya anak cucu kita tidak menjadi orang-orang yang fasik, yang zindik dan murtad. Biarlah saya yang bukan ulama ini yang memulai. Makanya saya, karena saya bukan ulama, bukan ustadz, bukan gus, salah ini manggil saya gus. Saya bukan anaknya kiai. Yang kiai itu kakek saya sebenarnya. Kakek saya itu santri terakhir dari Syekhona Khalil. Satu kamar dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Kakek saya. Bapak saya orang biasa. Makanya jangan panggil saya gus, panggil saya Islah. Islah Bahrawi, cukup. Nah, ini saya sedang memulai penulisan buku ini untuk mengajarkan kepada generasi-generasi kita untuk kembali kepada ilmu pengetahuan. Jadi Kiai Sohibul Ma'had dan para asatid di Baitul Arqam, saya harap juga bisa mengajarkan sedikit saja kepada anak-anak kita ini ilmu pengetahuan yang berbasis keislaman. Bahannya dari mana? Salah satunya yang diwariskan oleh Allah Yarham Kiai Yusuf Fakih, Tafsirul Maraghi, ada di situ. Kalau nggak percaya buktikan. Karena di dalam Tafsirul Maraghi itu ada tahlili, analisis tentang proses terciptanya alam semesta yang kurang lebih sama dengan pemikiran Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Harus kita lawan dengan beginian ini. Orang-orang Arab hari ini nggak sempat ngelawan pemikiran seperti ini. Kenapa? Mereka sibuk berperang. Mereka nggak ingin kembali kepada ilmu pengetahuan. Hari ini orang Islam, bahkan ajaran-ajaran yang dari Arab yang bernama Wahabi ini sibuk mengkafir-kafirkan orang sesama Islam juga. Karena Maulidan disebut Ahlul Bid'ah, karena kita sering ziarah kubur disebut penyembah kuburan. Ini ajaran-ajaran yang dilakukan mereka sehingga apa? Kita diajari untuk saling membenci kepada sesama orang Islam hanya karena perbedaan tafsir. Mereka merasa yang paling benar sehingga apa? Ketika melihat orang yang berbeda dianggap pasti salah. Mereka menganggap akan masuk surga, tapi orang-orang yang berbeda dengan mereka dihakimi akan masuk neraka. Ini persoalan betul di dalam pemikiran-pemikiran Wahabi ini. Pasti di sini banyak ini, karena ada pesantren besar bernama Baitul Arqam. Biasanya mereka akan mendirikan pesantren juga di sekitaran itu. Ini modusnya mereka ini, bukan hanya terjadi di Bandung, di Jombang, di daerah Banyuwangi, semuanya begitu. Kalau ada pesantren NU yang berdiri, biasanya mereka membuat saingan 1-2 kilometer di sekitar itu. Sengaja itu. Dan isinya adalah mengkafir-kafirkan orang-orang Nahdliyin, orang-orang NU. Biasa itu. Karena apa? Karena mereka ingin memecah belah NU. NU itu adalah penyangga utama di bangsa ini. Kalau NU ini ambruk, nggak usah ngomongin Pancasila. Pancasila itu ambruk juga. Ini NU ini, saya nggak ngecap. Ada seorang sarjana dari Tillman University, dari Harvard Scholarship, orang bule, orang Barat, namanya Phil Caruso. Dia mengatakan kalau NU di Indonesia itu bubar, Indonesia itu juga bubar katanya. Ini kata Phil Caruso, bukan kata saya. Saya bukan karena fanatisme berlebihan terhadap NU, tapi itu adalah fakta.
bahwa kalau NU itu betul-betul menjadi penyangga di sini. Coba bayangin, jumlah anggota Banser itu di Indonesia itu 7 juta orang. 7 juta orang. Tentara kita itu jumlahnya cuma 1 juta. Kalau NU mau niat jadi pemberontak di negara ini, cukup ngandelin Banser selesai. Tapi apakah pernah NU mengkhianati Indonesia? Nggak pernah. Tolong tepuk tangan buat NU. NU satu-satunya organisasi Islam yang jumlahnya besar, yang tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Nggak pernah. Bahkan kita diajari oleh para muassis, para ulama-ulama NU, tidak boleh gelisah dengan perbedaan. Karena perbedaan ini sunatullah. Semirip-miripnya manusia, setidaknya sidik jarinya berbeda. Nggak bisa kita menghindar dari perbedaan. Bahkan kadang-kadang di dalam diri kita menemukan perbedaan di dalam diri kita ini. Apa contohnya? Kita punya tangan kanan dan tangan kiri. Bahkan kadang-kadang ketika kita mau keluar rumah, seperti layangan putus, ini saya mau ke timur apa ke barat. Nah, ini adalah perbedaan di dalam diri kita. Oh, organisasi lain, apakah pernah sejarah yang buruk kepada negara ini? Ada banyak. Pemberontakan yang dilakukan di Tasik dan sekitarnya itu juga dilakukan oleh orang-orang non-NU. PKI pernah. Orang-orang non-NU seperti Masyumi pernah. Permesta, PRRSI dan sebagainya. Itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang non-NU. NU dari dulu oleh pemerintahan Soeharto justru digencet habis-habisan. Kita sabar aja. Bahkan ketika Gus Dur menjadi presiden pun diturunkan secara paksa. Apakah ada orang NU yang ngamuk ke Jakarta? Nggak ada. Apa kata Gus Dur ketika itu? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Orang NU semuanya tetap nggak usah bergerak. Negara ini jauh lebih penting daripada sekedar saya. Ini kata Gus Dur ini. Itu loh NU. Makanya hari ini saya itu paling kesel kenapa? Setiap 5 tahun semuanya mendadak NU. Karena apa? Perlu suara mereka. Setelah selesai pemilu, NU itu kemudian digeletakin lagi, ditinggalin lagi. Makanya NU ini jangan hanya negara ini hanya ingin ketika stabilitas, oh ada NU, tenang aja, NU akan menyelesaikan semuanya. Ketika negara perlu, bicara NU. Tapi ketika NU perlu untuk penguatan terhadap kalangan-kalangan Nahdien, negara kadang-kadang mingkem aja. Ulama-ulama NU dihina oleh orang lain, negara kadang-kadang diem aja. Ini saya sakit hati. Karena ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, saya bukan hanya soal fanatisme terhadap NU, tapi NU terbukti menurut para sarjana di luar sana juga dianggap bahwa NU ini adalah tonggak penting bagi negara ini. Kalau NU itu bubar, Pancasila itu nggak ada apa-apanya. Ini selama ini kan NU yang dicabik-cabik, yang membuat cedera, dirobek sana, dirobek sini, tapi NU tidak pernah goyah untuk mempertahankan Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Nggak ada lagi. Tidak mungkin orang NU itu punya cita-cita menegakkan khilafah. Nggak mungkin. Cita-cita politik NU itu mentok hanya ingin menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada lagi. Menjaga toleransi dan sebagainya. Kita kan udah biasa diajarin untuk yang berbeda seperti ini. Maka anak-anakku sekalian, jadilah generasi Nahdien masa depan yang berbasis ilmu pengetahuan. Mari kita majukan Islam, majukan Nahdlatul Ulama, majukan bangsa ini dengan ilmu pengetahuan. Enggak ada lagi kita boleh berleha-leha. Oh, ada Nahdien, anak-anakku semua nanti ketika dewasa mampu terjun ke dalam dunia politik, terjunlah kalian. Kawal produk-produk politik ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus itu. Tapi jangan anggap kemudian Islam harus ditegakkan dengan politik. Udahlah. Bubarkan mimpi-mimpi itu. Kawal saja produk politik ini. Kata Imam Ghazali, Islam dan politik itu memang tidak bisa saling meninggalkan, karena itu seperti saudara kembar, kata Imam Ghazali dalam Al-Mustadariyah.
Saling kawal, saling mengingatkan. Kalau ada yang offside, ingatkan. Tapi politik dan Islam jangan saling menunggangi, jangan saling memperkosa, jangan saling menyetubuhi. Karena itu saudara kembar. Saling mengingatkan saja. Oh, misalnya di sini akan dibangun, ini mohon maaf, akan dibangun rumah perjudian. Nah, ini tugasnya kita sebagai orang Islam melalui wakil-wakil kita di dalam ranah politik untuk mencegah itu terjadi supaya tidak menimbulkan kemudorotan di tengah masyarakat. Itu perlunya politik. Itu perlunya kita untuk terjun ke dalam dunia politik. Tapi jangan kemudian menganggap bahwa dengan berpolitik kita akan menjayakan semuanya. Tidak. Kita kalangan Nahdien tetap harus menjaga keutuhan NKRI ini, menjaga toleransi, dan tetap kita takzim kepada para ulama, para habaib, para masyayikh dan sebagainya. Itu pun para habaib, para masyayikh yang betul-betul mengajarkan kita untuk tawaddu dan tetap menjalin persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Harus. Kalau ulama-ulama yang mengajarkan kebencian, caci maki, ini mohon maaf, yang nggak usah diikuti lah. Nanti kita akan ikut membenci siapapun yang berbeda. Saya juga mengatakan soal Wahabi dari tadi ini, bukan saya benci kepada Wahabi, tapi kalau dia menghentikan aksi-aksi mengkafirkan kepada orang lain yang berbeda, saya juga nggak terima. Sampai kapan kita akan gelisah oleh perbedaan? Sampai kapan kita akan sibuk menghitung dosa orang lain? Karena perbedaan itu sunnatullah, nggak bisa kita hindari. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, saya kira nanti masih ada mubalik berikutnya, Kiai Muhammad Abdul Latif. Nanti akan dijabarkan lebih rinci. Mohon maaf karena saya suara serak. Saya besok masih ada acara besok pagi sampai siang. Jadi mudah-mudahan saya tidak bisa berpanjang lebar karena ini titik yang ketiga. Jadi yang paling terakhir pesan saya adalah mari kita teladani Rasulullah. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah dalam satu negara. Rasulullah itu bukan politisi, tolong dicatat. Rasulullah seorang negarawan. Sampai beliau wafat pun tidak mewariskan penggantinya. Apa tujuannya? Karena Rasulullah tidak pernah ingin menjaga kekuasaan politiknya. Rasulullah tidak pernah cawe-cawe menjelang wafatnya. Tidak pernah cawe-cawe dalam politik. Biarlah itu para sahabat yang memutuskan. Rasulullah hanya mewariskan Islam kepada kita, akhlakul karimah, dan juga rahmatan lil alamin. Gak ada lagi. Hanya dua itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama para asatid. Ini bapak-bapak yang di sana. Ini dan juga para kiai yang ada di sana, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya yang fakir ilmu, dan juga bermanfaat bagi anak-anakku, para santri sekalian. Jadilah kalian santri yang menatap masa depan. Saya juga seperti kalian dulu, lahir dari orang melarat, orang yang gak punya apa-apa. Saya mengenal sepatu itu SMP kelas 1. SD itu saya nyeker terus, gak pakai sendal. Karena sendal itu benda mewah di kampung saya. Celana panjang itu pun saya punya pertama kali SMA kelas 1. Itu pun karena seragam. Kalau SMA itu boleh pakai celana pendek atau pakai sarung, saya mungkin pakai sarung. Karena betul-betul saya itu berangkat dari keluarga di kampung, tapi alhamdulillah kemudian Allah memberikan jalan kepada saya sehingga saya bisa ke Amerika, saya bisa ke negara-negara di Afrika, saya bisa ke Timur Tengah, bisa ke negara-negara di Asia Tengah, dan hampir setengah garis bumi ini sudah pernah saya datangi semua. Tujuannya apa? Saya ingin tahu kenapa sih manusia itu saling membunuh satu sama lain. Itu adik-adikku jangan minder ya. Ini terutama yang perempuan. Jadilah ahli-ahli fikih perempuan. Ini yang paling terakhir pesan saya. Hari ini umat Islam krisis ahli fikih perempuan. Tolong dicatat. Sehingga apa yang terjadi? Produk-produk fikih yang dilahirkan oleh kalangan laki-laki ini akhirnya yang kalian pakai tanpa ada kehadiran perwakilan dari ahli fikih perempuan. Jadi kalau nanti fikih-fikih di dalam Islam merugikan kalian yang perempuan ini, ya jangan menyesal. Karena ketika merumuskan fikih-fikih bagi kalangan perempuan,
Ini kalian tidak pernah melibatkan diri karena kalian gak ada yang ahli. Satu-satunya ahli fikih perempuan itu namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Nah ini yang hari ini meminta supaya ada ahli fikih perempuan, supaya kalian tidak dirugikan oleh fikih-fikih yang dirumuskan laki-laki, dirembukkan oleh laki-laki, lalu kemudian dipaksakan oleh kalangan laki-laki untuk dilaksanakan oleh perempuan. Ini kan buaya-buaya darat semua ini. Maka kalian yang perempuan harus ada ahli fikih yang mewakili itu. Coba bayangkan, ini yang paling terakhir deh. Yang namanya kitab Adabul Mar'ah. Adabul Mar'ah ini adalah kitab adab terhadap perempuan, ada 37 kitab. Judulnya sama semua. Adabul Mar'ah. Yang nulis siapa? Semua dari 37 kitab itu yang nulis laki-laki semua, coba. Nah ini kan aneh. Yang nulis laki-laki tapi tentang adab bagi kalangan perempuan. Akan lebih indah kalau yang perempuan juga yang nulis. Nah ini penting ya, adik-adik yang sedang menimba ilmu di Baitul Arqam, perkaya fikih tentang perempuan dari kalian. Karena bagaimanapun Islam melahirkan banyak pemikir-pemikir perempuan. Bahkan yang mendirikan universitas pertama kali di dalam Islam itu adalah seorang perempuan. Ini harus terinspirasi dari situ. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.